Iya, apa kabar Ibu Rela? Kita ketemu, saya senang sekali Bu Rela Mardiana Barasa. Apa kabar Ibu? Sehat Pak, sehat. Luar Iya. biasa. Oh, hei. Semangat Ibu Rela ini mengingatkan saya perempuan-perempuan pejuang yang itu selalu menggerakkan energi masyarakat untuk bisa menata hidup, membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Senang bisa ketemu dengan Ibu Rela Mardiana Barasa, Ibu dari Desa Ambobi Paranginan, Kecamatan Pakat, Sumatera Utara. Ini senang sekali kami bisa mengundang Ibu untuk bisa berbincang, ngobrol di bincang pinggiran. Kita ini upayanya adalah pengen mengajak Ibu untuk bercerita mengenai pengalaman Ibu mengorganisir masyarakat, pengalaman Ibu di tingkat lokal di dalam mengajak agar masyarakat ini bangkit. Konon nih isunya soal pangan lokal gitu. Nah ini penting buat kita agar publik nanti bisa melihat, menyaksikan, dan dari sharing ini apa yang kita bisa lakukan buat gerakan-gerakan masyarakat sipil yang lain agar bisa menjadi kekuatan kita, tidak semata-mata soal pangan ini impor, tapi bagaimana kekuatan diri ini bisa ditumbuhkan. Ibu Rela bisa diceritakan kira-kira bagaimana gerakan yang Ibu dulu rintis dan sejauh ini dan capaiannya seperti apa gitu. Oh iya, makasih Pak ya. Eh, Sebelum COVID, Ya, kami ibu-ibu di sini sudah menciptakan dodol salak. dodol salak. Iya, Yes. karena di kampung ini salak adalah penghasil utama masyarakat. Hmm. Cuman masalahnya salak ini tidak laku dijual Pak. Kalau kita cuma menjual Oh, kiloan gitu. oh. Jadi saya berpikir gimana caranya ya supaya bahan salak ini bisa diolah biar laku gitu Pak. Kalau hanya Jadi dijual dalam bentuk buah salak nggak laku ya. Meskipun jumlahnya banyak ya, Ibu. iya, Petani-petani pada nanam ham- ya. hampir rata-rata di sini semua punya salak gitu Pak. Oke. Cuman kalau dijual untuk dilemparkan ke pasaran kurang jalan. Iya, Jadi iya. saya berinisiatif, apa salahnya saya bikin dodol salak, rasa Hmm. salak, gitu. Jadi sebelum COVID saya belajar membuat dodol salak, ternyata Ya. bagus di pasaran. Hmm. Hmm. Saya kumpulkanlah ibu-ibu di sini supaya bisa mendapat mata pencarian juga sama ibu-ibu di Ya, ya, kampung. ya, ya. Jadi saya kumpulkan ada beberapa orang, kami ciptakanlah dodol salak Pak. Jadi sebelum Ya. COVID bisa laku sampai berapa kilo. Target Hmm. kami ke tempat-tempat wisata udah kami lempar Pak. Yang Ibu organisir itu ibu-ibu yang selama ini memang petani salak atau ibu-ibu rumah tangga yang memang nggak ada hubungannya sama sekali untuk atau memang suka memasak, suka mengolah bahan begitu atau bagaimana? Atau Bukan, ibu ibu-ibu yang pengangguran Pak. oke, yang tidak bekerja ya? Iya. Tidak Hmm. bekerja. Karena di kampung ini pekerjaan cuman ke sawah Pak. Kalau sawah kan Oke. dua kali 1 tahun baru panen. Jadi Ya. kalau sebelum panen pekerjaannya apa? Sementara banyak kebutuhan gitu. Ya, ya, ya. Daripada minjam-minjam ibu-ibu ini, saya berpikir ya udah kita kerja, yuk bantu Iya, saya. betul. Gitu. Hmm. Jadi saya kumpulkan, ayo pokoknya kita harus berhasil. Kalau Hmm. dari awal kegagalan kan pasti ada kan Pak Ari Ya, kan. Saya pernah ya, juga gagal, saya pernah juga tidak laku, belum ya. dikenal gitu Pak. Tapi kalau sekarang udah dikenal kayak bulan Desember kemarin saya kewalahan. Ibu Tidak Rela, bisa, iya, tidak bisa memproduksi saking banyaknya permintaan. Jadi itu dulu yang diorganisir mulanya berapa orang? kalau dulu cuman 6 orang atau 10 orang, Wah, iya. oke. Jadi sekarang saya bikin gini triknya Pak Ari, supaya semua kebagian masyarakat itu. Saya Hmm. nggak dia saya pakai terus. Hari Hmm. ini dia yang masuk, besoknya lagi saya ganti orangnya supaya dapat juga. Karena kan digaji Pak, ibu-ibu itu gitu. Hmm. 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 Iya. Itu dijual di pasar begitu, mereka diorganisir. Iya, dijual di Bagaimana? pasar, saya sistem online juga, Pak. Ada yang ke Jakarta juga ada,
Woi. Luar dari Kabupaten Bangka-Belitung udah banyak yang pesan. Tapi sebelum melakukan upaya-upaya yang sekarang ini bisa meluas ya, tapi dulu waktu menghimpun 6 sampai 7 orang, terus kemudian apa yang diajari dari mereka, apakah sekedar belajar membuat dodol, terus kemudian packingnya, terus kemudian upaya-upaya kualitasnya dijaga, itu bagaimana 6 orang bisa digerakkan dan Ibu rela sendiri? Kalau dari awal kemarin yang masak itu kan harus ada 3 orang. Tiga orang. Yang 3 orang lagi kan bisa memaking gitu. Yeah. Jadi saya prinsipnya kalau dia yang memasak dia harus tahu juga making. Gak mesti dia harus tugas memasak terus, harus dia bisa juga making. Saya bikin kayak gitu sistemnya, Pak. Tapi waktu itu Ibu rela sebetulnya cita-citanya apa? Cita-cita untuk mengubah hidupnya mereka? Atau sekedar daripada nganggur begitu? Atau punya cita yang lebih gede? Jadi pengusaha saya memang lokal apa? Kalau di kampung ini Pak, kebetulan memang kita buka usaha kolam renang. Kolam renang? Iya, di kampung ini. Jadi karena saya udah melihat selama ini di sini kan SDM-nya kurang Pak di kampung kami. Iya. Rata-rata kan tamatan SD, SMP gitu. Tapi saya lihat kalau zaman sekarang mana lagu lagi tamatan SD, SMP. Sarjana aja pun kan udah susah cari kerja kan gitu. Iya. Jadi saya bantu ini, saya bukan bergerak di cuman ekonomi Pak. Pendidikan pun kan kami sekarang jalankan juga dengan biaya gratis. Iya, kami buat juga di sini pendidikan untuk les musik bahasa Inggris kami ciptakan juga di kampung ini. Jadi donaturnya kami cari dari Jakarta, gurunya ada 5 di sini. Bagaimana supaya anak ini pintar Pak? Karena kalah sama yang di kota. Kalau di kota anak SD udah pintar bahasa Inggris. Kalau di sini sangat jauh Pak. Makanya kami udah 2 tahun lah berjalan Pak. Iya. Nah, di samping ekonomi kita tingkatkan di kampung ini, baru SDM juga kami berusaha supaya anak-anak di sini pintar Pak. Dari 6 sampai 7 orang, sekarang udah berapa yang mau belajar dan bergerak untuk mengorganisir diri, menghimpun, lalu mulai dari hal yang nol ya sampai yang dilakukan sekarang, terutama perempuan yang Ibu tadi pandang penting sebagai orang yang dulu dianggap nganggur harus bekerja ini gitu. Kalau sampai sekarang udah ada 10 lah. 10 ke 15 lah gitu. Karena bukan cuma di dodol aja Pak. Ada juga saya bikin kerajinan tangan. Misalnya bikin kerajinan tangan. Iya. Jadi saya gerakkan juga kerajinan. Apa itu Bu produknya? Bikin apa? Tandok, tikar. Oh, tikar. Iya. Jadi kami gerakkan juga di sini. Artinya memang Ibu itu menggerakkan, yang penting mereka punya aktivitas, mereka tidak pasif gitu ya, dan mereka bisa mengubah hidupnya begitu. Dan itu yang dihimpun itu ibu-ibu saja ataukah ada juga bapak-bapak ataukah anak-anak muda perempuan begitu yang selama ini Ibu anggap penting untuk mereka maju seperti menumbuhkan kemampuan mereka dalam bidang sumber daya manusia supaya bagus begitu. Yang dilakukan apa Ibu? Oh, untuk bapak-bapak ada juga bikin anyaman. Sama yang bikin alat musik kecapi Pak, ada juga di sini. Kecapi? Iya. Jadi Ibu berhasil ini sebagai komunitas belajar bareng gitu ya, dan kegiatan ekonomi, agar pendidikan gitu. Iya, saya berusaha lah Pak supaya desa ini maju gitu. Untuk meningkatkan pendapatan juga kan. Kalau misalnya Bapak itu bisa bikin anyaman untuk apa sih namanya itu tampi, saya berusaha menjual ke luar daerah ini. Saya bantu Bapak itu. Pak, pokoknya saya kasih semangat. Bikin Pak 10-20 saya yang tanggung jawab, saya nanti menjual. Gitu. Kan udah lansia juga kan Bapak itu, tapi dia menyekolahkan cucunya. Dari mana biaya anaknya ini untuk memperjuangkan sekolah? Ya bikin usaha gitu. Saya bikin sama semangat. Pokoknya saya berusaha nanti Pak.
bikin sapu, berapa dijual untuk ke sekolah, saya tanggung jawab. Gitu cara saya Pak, supaya semangat masyarakatnya. Saya nggak mau masyarakat itu duduk-duduk tidak ada waktu habis 1 hari tapi tidak berbuat gitu. Kan harus kerja. Kalau udah kerja ada uang, jangan ada bantuan dari pemerintah itu ditunggu-tunggu, jangan. Kita harus sebisa mungkin bisa kerja menghasilkan walaupun lansia kan gitu Pak kan. Jadi selama ini itulah saya giatkan di desa ini supaya bisa meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat lah Pak di bidang makanan, di kerajinan tangan, sama pendidikan. Udah saya gerakkan itu udah, kalau pendidikan 2 tahun, kalau mengenai makanan udah ada 4 tahun lebih lah sebelum COVID udah saya gerakkan itu. Ya, ketika Ibu menghimpun itu dengan belajar mengolah makanan dan supaya mereka bisa berdaya, bisa punya keterampilan, lalu pendidikan juga dilakukan dengan terus kemudian keterampilan yang lain, kerajinan itu. Ada nggak Ibu hadapi kendala mendasar yang itu membuat Ibu ini harus fight nih? Dan itu mungkin Ibu sudah punya pengalaman, bisa diceritakan bagaimana mengatasi itu? Ada, setiap kegiatan kan pasti ada Pak. Yang bikin kesal gitu ya. Tapi kan moto kita di sini kan ya selagi bisa berbuat baik ya buat gitu. Selagi bisa untuk membantu orang, apa salahnya kita bantu gitu. Jangan lelah berbuat baik. Memang itu moto kita Pak. Jadi kendalanya selama ini kalau mengenai makanan dodol, kita bisa produksi banyak, penjualannya, pelemparannya bisa nggak sesuai dengan kita gitu loh Pak. Iya. Itu satu kendalanya. Baru di kerajinan tangan itu juga sama memang. Bapak itu udah bisa semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik, tidak kalah dengan yang di pasaran. Tetap juga untuk pemasarannya kan harus saya sendiri yang memasarkan gitu loh Pak. Untuk kerajinan. Baru untuk pendidikan, kalau kendalanya kan kita ajari anak-anak itu musik, main piano, piano sama bahasa Inggris gitu. Jadi sekarang memang udah terbukti anak itu udah bisa main piano, SD juga dia udah bisa Pak. Iya. Jadi bahasa Inggris ini itu yang kurang sampai sekarang. Belum, maunya sehari-hari anak-anak itu bisa bahasa Inggris walaupun salah gitu. Itu maunya saya gitu, tapi belum tercapai Pak. Gitu. Jadi kendalanya di situ. Berani ya. Iya, kurang berani. Kedua, kendalanya sama orang tua. Kadang orang tua ini udah gratis, udah dibantu, dikasih hadiah-hadiah. Orang tua kurang mendukung gitu anaknya untuk dibawa ke itu les gitu loh Pak. Jadi kadang kita merasa sedih. Ini untuk membantu anaknya pintar kok kurang respon gitu. Padahal kita udah cari dana kemana-mana gitu, menggaji gurunya, kok enggak semangat gitu. Tapi itu tadi SDM-nya kurang. Jadi kita persisnya memang melayani. Jadi kita enggak merasa terganggu. Ya udah 10, 20 dari 100 orang yang mau maju, oke, enggak apa-apa gitu loh Pak. Ya, mantap itu. Ini cerita bahwa hampir semua orang itu kadang-kadang ini udah disediain, nggak ada dorongan dari dirinya merasa butuh begitu. Tapi itu tantangan gitu. Dan apakah Ibu juga mengembangkan hal yang ini sudah mengalami perluasan tidak hanya di desa Ibu? Ajakan yang 3 hal ya. Belajar bagaimana soal makanan dengan dodol salak ini, terus keterampilan membuat pengrajin ya, mereka nyaman dan seterusnya itu. Yang ketiga pendidikan. Perluasannya seberapa jauh dilakukan Ibu? Untuk saya ini memang saya mau, inilah target saya di 2023 ini, saya mau mengumpulkan desa ke desa, jangan cuma di desa kami gitu. Itu target saya, iya. Karena saya pernah juga ke kunjungan ke desa yang lain, ada juga yang saya tidak tahu, orang itu tahu gitu. Jadi saya pikiran gimana caranya bikin ini gitu. Jadi untuk tahun ini ada Bapak mungkin kurang tahu itu namanya
gambir, itu saya kurang tahu bahasa apa Gambir. itu gambir. Iya, itu bisa Iya, iya. dibikin jadi pewarna alami gitu. Untuk ulos-ulos, kalau kita orang Batak kan Iya, iya, ada. tahu. Gambir saya tahu. Ini di Jawa juga ada itu, betul. Ini ada di kampung ini banyak. Jadi Coklat kemerahan ya. iya ya benar, coklat kemerahan. Jadi Warna saya alami, betul. warna alami. Jadi saya Iya. berpikir bisa nggak ini nanti diolah di kampung ini. Kebetulan kemarin saya koordinasi sama orang kabupaten. Bisa nggak Bu ini supaya dibantu? Jadi kabupaten sangat respect gitu. Oh, Ya, kenapa ya. tidak? Kita nanti kita cari ahlinya dari Jogja supaya gambir ini bisa diolah di sini gitu loh Pak. Jadi target 2023 ini mudah-mudahan nanti jadi Pak. Itu Jadi harapan kabupaten, saya mau hasil dari desa ini berfungsi semua. Ada ya, ini, ya, ya. bikin ini. Ada ini, bikin ini. Saya sekarang kan bisa kita lihat di YouTube. Oh ini bikin ini bagus juga. Ini bagus juga. Apa salahnya? Cuman caranya itu kan kita tidak tahu kan Pak. Ya. Jadi saya konsultasi dengan orang kabupaten. Oke nanti tahun ini kita apakan? Bikin nanti programnya supaya kita bantu orang kabupaten. Jadi kalau di tahun 22 itu kabupaten sempat juga memberi perhatian atau baru rencana ini? Kabupaten memberikan perhatian juga sama kami Pak. Berupa apa itu Bu? Izin-izin kesehatan dibantu juga PRT gitu, udah dikasih sama kami Pak. Udah survei orang itu ke sini, jadi orang kabupaten juga sangat respect. Bagus juga ini. Desa percontohan desa kalian ini sungguh sangat luar biasa. Orang kabupaten udah turun juga gitu loh Pak. Ya. Artinya memang dari pihak pemerintah udah merespon ya. Nanti 23 punya agenda strategis untuk memperkuat dan melakukan perluasan ya. Termasuk mau membukakan jaringan ya dari berbagai daerah untuk mensuplai pengetahuan dan sebagainya. Karena saya juga butuh pengetahuan. Saya mau di usia begini apa salahnya kita belajar kan gitu Pak. Oh tidak ada yang salah, itu betul bahkan baik itu. Nah anak-anak muda nggak diajak Ibu? Ini target 2023 ini bikin pewarna alami. Saya mau anak-anak muda yang saya ini kan. Saya utamakan dulu nanti. Ya, yang Ibu bayangkan untuk menggerakkan anak muda, terutama siapa saja mereka ya. Kalau dilihat dari sisi anak muda ini kan sekarang sangat aware pada atau senang sekali teknologis yang unik gitu, yang kreatif begitu. Yang Ibu kerjakan untuk menarik mereka seperti apa Ibu? Kalau untuk saat ini pemuda-pemudi di sini belum ada kreatif. Saya belum ada lihat kreatif dari anak muda sekarang. Cuman di target saya mau anak muda yang saya buat tahun 2023 ini. Kebetulan saya juga kan mengumpulkan remaja-remaja di sini juga. Saya mengajar Pak? Kor ke gereja. Nyanyi bareng itu. Iya. Jadi kan kalau zaman sekarang kan kalau anak remaja tidak kita bina, bisa salah ini kan dari handphone dari ini gitu. Era digital kan ada positifnya ada negatifnya kan gitu Pak. Jadi untuk tahun 2023 ini saya mau buat untuk pewarna alami ini mau anak muda saya rangkul Pak. Mengapa Ibu tertarik pada pewarna alami? Karena di sini banyak Pak gambir. Iya. Selama ini yang dijual gambir di sini kami jual. Ini ada petanya di sini ada beberapa. Dijual 2.000 3 biji. Sangat murah kan? Iya murah dan kesannya nggak ada artinya ya Bu. Iya benar. 2.000 3 keping lah, 3 keping. Jadi kalau bisa nanti kami ciptakan pewarna alami kan udah bisa kami ini keluar gitu kami jual gitu loh Pak. Jadi apa yang membuat ini ya dorongan yang lebih luas lagi Bu, optimisme Ibu gitu ya, supaya nanti 2023 ini akan bisa membuat luas tidak hanya desa Ibu tapi juga bisa mampu menjangkau lintas begitu. Apa yang membuat Ibu punya keyakinan ke sana? Kalau keyakinan kita ya saya dari dodol ini udah berhasil gitu. Oke, good. Dodol berhasil ya. Yang bisa. Jadi untuk tahun ini karena saya percaya dengan ini ada
ada mujizat gitu. Pasti dibantu. Kalau kita berusaha, pasti ada jalan keluar gitu loh Pak. Jadi saya berpikiran begitu. Daripada diam, ya kita coba. Berhasil, sangat bagus, nggak berhasil, coba lagi gitu. Jangan menyerah untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Apalagi untuk membantu masyarakat kan kita sangat aware gitu, sangat kokoh. Pokoknya kalau dia butuh ini, gimana caranya ini? Oke, saya gitu orangnya Pak. Oh. Yang penting diokekan dulu aja lah ya, iya, supaya mereka semangat gitu ya. Mau nggak ini? Udah saya tawarkan, mau nggak ini? Mau Bu, mau kena. Ya oke, kalau mau welcome. Kita sama-sama untuk mengerjakannya gitu loh Pak. Jadi saya optimis. Ibu ini bisa berhasil. Nggak mungkin kan nangani sendiri. Siapa Bu Ya. yang Ibu ajak untuk menangani orang-orang dari 6 ini, terus kemudian beberapa disupport oleh siapa? Yang disupport paling suami paling utama ya. Suami sangat support sama kita. Baru dari teman-teman, ada juga teman saya yang di kabupaten udah berhasil juga dia. Jadi saya bergabung juga di UMKM kabupaten. Saya lihat sama teman-teman saya, dia bisa. Kenapa saya tidak bisa gitu? Ada juga begitu. Terus yang kedua, saya berharap nanti kabupaten bisa membantu saya, Pak. Dan saya udah bicara sama orang kabupaten, nanti bisa dibantu. Jadi saya jadi percaya diri lagi gitu loh, Pak. Ibu tidak ada trainer atau apa gitu di kalangan teman-teman. Misalnya kalau ya soal jenang dodol, oke lah. Terus kemudian ketika mau mengembangkan kerajinan, souvenir dan sebagainya itu, ada nggak trainer yang bantu Ibu? Hanya Ibu sendiri, masa yang ngerjakan? Tapi lansia yang di sini memang udah dari awalnya orang itu udah mampu Pak. Tinggal tinggal saya yang memberikan semangat sama orang itu Pak. Dari awalnya memang orang itu udah tahu kalau kerajinan ya, kalau kerajinan tangan dari awalnya Bapak itu sama yang bikin alat kecap itu udah tahu gitu. Tinggal saya mana yang kurang Pak. Yang mana alatnya, yang mana ini, tinggal saya koordinasi sama orang itu Pak. Kalau yang kerajinan udah, Bu, juga sudah keluar, laku ya, dijual untuk wisata ya. Kecapi kemarin ada yang beli 500.000 satu harganya, kecapi. Udah ada yang jual kemarin, yang beli orang Samosir. Bagaimana Ibu bisa ini memotivasi mereka dari si bahannya? Di sisi kualitas apa yang Ibu buat dan bapak-bapak yang menjadi dampingan ya, itu bisa kualitasnya oke, lalu yang menghubungkannya selain online itu masa Ibu sendiri yang ngerjakan? Kan nggak mungkin. Enggak, kalau mengerjakan bukan saya Pak. Bukan, maksud saya yang membantu Ibu untuk tadi ya, packagingnya oke, bentuk kualitasnya oke, menghubungkannya dengan pembeli dan sebagainya. Apa itu tidak membuat Ibu kedodoran ya, ngurus tadi dodol, ngurus kegiatan belajar anak bahasa Inggris, belajar kapasitas mereka. Gimana caranya Ibu menghimpun agar energi Ibu untuk menata itu bisa jalan? Bantu siapa ya? Kalau yang untuk sekolah, gurunya kan udah ada 5 Pak. 5 orang. Jadi kalau ke sekolah, palingan saya kunjungannya 1 bulan atau berapa kali gitu. Karena kan udah saya buat, kalau guru bahasa Inggris ini, guru matematika ini, guru musik ini, kepala sekolahnya ini gitu. Jadi tinggal saya menghandle apa yang kurang. Di mana kekurangan anak-anak itu supaya suka ini, di mana kekurangannya. Tinggal begitu kalau untuk pendidikan Pak. Karena udah berjalan 2 tahun. Iya. Oh iya. Iya. Jadi dalam hal sekolah sudah ada yang menghandle ya. Dan mungkin yang perlu ceritakan oleh Ibu bagaimana membuat ketiga aktivitas yang sebetulnya satu sama lain berbeda gitu.
dan itu dijaga kualitasnya, terus bisa mampu menghimpun dan mereka bersemangat untuk menularkan ilmu yang mereka miliki gitu. Bisa diceritakan Ibu? Maksudnya Pak? Jadi bagaimana Ibu dengan 3 agenda besar kan, soal cita-cita Ibu gede, bagus ya, mengenai pendidikan, mengenai apa itu meningkatkan produk agar kualitasnya bagus di dodol tadi. Ini kalau mengenai di dodol, tadi kan saya bilang ada 15 Pak. Jadi udah ada tangan kanan saya nih. Kalau misalnya dodol, udah ada yang bagian dodol, misalnya kalau ada yang mengerjakannya, udah ada 3 orang. Tanpa saya pun orang itu udah bisa bikin Pak. Gitu kalau masalah dodol. Tinggal bahan-bahannya sama packagingnya, saya yang melengkapi gitu loh Pak. Tinggal saya ini, tinggal orang itu mengerjakan. Packagingnya saya order dari Medan. Ini apanya ini tinggal. Itu kalau bagian dodol. Terus kalau pendidikan ini, terus kalau keterampilan dalam hal ini souvenir atau apa tadi? Tampi. Ya, tampi produk-produk itu bisa di satu sama lain. Nah, apa yang sebetulnya Ibu ingin rintis lebih jauh ya? Sebetulnya yang saya sebut sebagai Ibu ini ternyata punya inisiatif besar di dalam mendorong, mulanya kan menggerakkan perempuan ini pada nganggur begitu. Ternyata meluas spirit ini. Nah, mungkin bisa diceritakan daya dukung yang Ibu miliki untuk mengembangkan 3 hal yang satu sama lain ya, 3 hal yang berbeda, tetapi sebetulnya inti besar atau inti atau hal pokok yang ingin disampaikan kan sebetulnya adalah ternyata kalau kita bersemangat ini bisa apa aja, memulai dari terbatas kita bisa lakukan gitu. Nah, itu yang bisa saya ingin Bu Rela bisa ceritakan. Kalau mengenai pendidikan kan kami kan dananya udah ada yang dari luar Pak. Itulah satu yang mendukung. Ada anak rantau di sini, anak rantau yang dari kampung ini udah berhasil di Jakarta Pak. Jadi ada yang teman-teman desa di situ lagi kerja di luar, dia ngirim gitu. Coba diceritakan bagaimana cara solidaritas yang Ibu gerakkan agar mereka juga membantu desanya. Orang tuanya dulu lahir di sini. Jadi anaknya merantau di Jakarta. Terus anaknya udah berhasil. Cuman dulu kami komunikasi waktu orang tuanya meninggal dibawa ke kampung ini. Nah, jadi dilihat di kampung ini anak-anak dilihat mungkin gimana ya caranya ini. Mungkin dari awal gitu. Terus ketemu sama suami saya gitu. Bagaimana supaya kita bikin di sini pendidikan? Bisakah Bapak bantu dengan kita bikin di sini anak-anak bahasa Inggris, matematika, ini segala macam gitulah. Jadi datang Bapak anak rantau yang di Jakarta, oke, boleh. Nanti kalau bisa anak-anak di sini bisa pintar, nanti bisa juga kita sekolahkan ke luar gitu. Anak rantau yang bilang Marga Sitorus. Jadi jadi dia bilang oke lah kalau begitu buat aja lah di sini. Jadi awalnya itu Pak. Jadi kalau mengenai dana yang mendukung ada sebagian dari kami, ada sebagian dari anak rantau Pak gitu. Iya. Jadi memang betul-betul dari terbatas ya. Yang penting Ibu itu menanamkan semangat untuk bangkit itu ya. Iya. Kalau misalnya dari donatur kita dari sana tidak ada uang, mungkin gurunya pun harus rela dulu lah gajinya telat gitu kan. Tapi sebisa mungkin kami usahakan lah dari ini kita bantu gitu. Gimana caranya supaya tetap berjalan, supaya anak sukses gitu loh Pak. Untuk pendidikan. Saya mau nanya Bu, itu ketika mereka itu berproses, itu lokasi dan tempatnya di tempatnya Ibu atau di rumah masing-masing atau bagaimana? Ada satu tempat khusus begitu
untuk tiga hal yang tadi Ibu lakukan? Kalau untuk pendidikan, tempatnya sekarang belum ada gedungnya. Jadi kami kumpulkan di gereja, Pak. Jadi sekolah orang itu kami bikin di gereja. Setiap masuk jam 1 sampai jam 6 kami pakai dulu gereja di sini untuk belajar. Gitu. Iya. Supaya ada juga kenapa kami bikin di gereja, mungkin bisa jadi kami bikin di balai desa gitu, tapi kami berpikir anak-anak juga harus tahu rohaninya harus ada juga kan gitu. Jadi belajar sambil ada dapat rohaninya, Pak, gitu. Oke. Kalau yang belajar kerajinan di mana? Kalau belajar kerajinan itu di rumahnya, Pak. Di rumahnya masing-masing? Iya. Nah, bagaimana membina mereka? Mendatangi begitu? Saya datang ke rumahnya, Pak. Saya lihat langsung itu ke rumahnya. Waktu bikin tanduk tikar itu dekat balai desa, kebetulan dekat balai desa rumahnya. Kalau saya ke sana, saya kunjungan, saya lihat langsung ke rumahnya dari awal. Mulai proses dia untuk memasak, menjemur, udah saya ikutin sama ibu itu. Jadi lumayan. Tahun ini kemarin dia ada tikar tanduk, udah banyak juga yang terjual. Untuk acara-acara di Batak pesta kan mesti ada itu, Pak. Iya. Pasarnya udah jelas nih ya. Iya, sangat perlu itu kalau di kampung ini. Nah, gitu. Iya. Kalau yang membuat dan memasak dodol di tempatnya Ibu atau juga di rumahnya masing-masing? Oh, enggak, kalau dodol udah ada rumah produksinya di sini, Pak. Di rumah kita. Iya. Nah, itu yang dulu itu punyanya Ibu? Iya, dari awal itu punya kita pribadi. Oke. Ya mereka direkrut sebagai yang tenaga kerja yang mau belajar gitu, berproses, dia nggak kerja jadi kerja gitu. Jadi yang orang nggak peduli pendidikan jadi peduli. Terus orang bapak ini jadi percaya diri memproduksi lagi ya. Soal kecapi, terus kemudian soal tikar mereka lakukan. Nah, kalau misalnya 2023 Ibu punya cita-cita ini akan memperluas dan kayaknya kabupaten akan juga memberi perhatian ya, supportnya sebelum tahu ya. Desa sendiri ada perhatian nggak, Bu? Pemerintah desa. Kebetulan memang desa ini kan kita yang kepala desanya, Pak. Bapak yang kepala desa. Jadi saya suami Ibu. Iya. Oh, Ibu ini Ibu kepala desa. Ibu istri dari kepala desa. Mantap juga ini bisa bapaknya memimpin pemerintahan desa, ibunya menggerakkan warga supaya mereka bisa bekerja begitu. Nah, kadang-kadang nggak Ibu lontarkan nggak itu menjadi program desa begitu? Ya, memang tahun ini kami desa percontohan tingkat provinsi. Jadi mau saya angkat juga nanti semua hasil-hasil karya-karya dari desa kami ini, Pak. Ya. Oke, itu benar ini berarti. Tapi ini masuk dalam perencanaan desa nggak? Kalau oleh Bapak Kepala Desa, siapa tahu ini bisa menjadi bagian dari perencanaan desa agar bisa diperluas begitu. Kalau tahun ini program dari kabupaten memang desa kami desa percontohan, Pak. Untuk tahun ini. Mestinya kalau masuk dalam perencanaan desa, apa yang Ibu kerjakan dengan 3 hal tadi itu didukung oleh APBDes? Enggak, dana desa? Atau didukung? Kalau dari dana desa mungkin tahun inilah bikin anggaran, nanti saya pasti minta itu. Untuk mendukung supaya berkembang, tumbuh, dimanfaatkan untuk masyarakat gitu. Tahun sebelumnya memang enggak, pribadi aja gitu. Tidak ada dukungan dana desa ya untuk mengembangkan luasan daerah? Belum, mungkin tahun ini kami minta nanti. Supaya nanti itu menjadi agenda bersama di desa. Jadi jadi ada BUMDes misalnya gitu. Tapi memang ada rencana ke sana, Ibu? Iya, memang tahun ini kemarin mau dibentuk itu supaya ada BUMDes, karena di kampung ini durian juga banyak.
Kami penghasil durian juga. Makanya dodol rasa durian saya bikin, dari salak juga saya bikin. Di sini durian sangat banyak, Pak. Banyak sekali di kampung ini. Jadi waktu kemarin rapat diminta supaya memang desa ini harus ada BUMDes. Pariwisata kan harus digalakkan sekarang. Ada juga mau dibikin di desa ini, Pak, nanti. Mudah-mudahan lah berhasil nanti sama Pak Desa. Iya. Ibu terakhir bisa diceritakan mungkin apa harapan Ibu dengan pengalaman ini agar nanti orang lain bisa belajar dari Ibu dengan semangat tadi, Ibu. Kalau harapan saya dari desa ini supaya dikenal gitu hasil dari karya tangan masyarakat ini. Bisa sampai di luar daerah, itu harapan saya. Bisa menambah penghasilan masyarakat desa kami. Itu salah satu harapan saya. Supaya maju desa ini. Jangan cuma di Pulau Jawa yang maju, Pak Ari. Maunya maju di desa kami. Harus maju bareng-bareng ya. Maju bersama-sama. Saya melihat batik di sana sangat sukses. Maunya kami di sini dodol sukses, kerajinan tangan sukses. Itu tujuan saya untuk mensejahterakan masyarakat di sinilah. Jangan berpaku pada bantuan dari pemerintah. Itu satu. Mandiri. Saya greget, harus mandiri. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, kalau kita bekerja, kalau kita memang menghasilkan, semua masalah akan terlewati. Saya gerakkan sama masyarakat, ibu-ibu di sini terkhususnya yang pengangguran, ibu rumah tangga harus berproduktif. Iya. Itu tujuan saya. Satu, untuk pendidikan. Kenapa kami himpun di sini anak-anak gratis bahasa Inggris, gratis matematika, gratis musik. Supaya apa? Supaya anak-anak itu punya bakat, Pak Ari. Sekarang kalau anak-anak tidak ada bakat, tidak kreatif, coba mau jadi apa anak-anak kami dari desa ini, Pak? Sementara di Jawa sana saya lihat itu udah pintar bahasa Inggris, kaya lagi orang tuanya, bisa di sekolah di luar negeri dengan berapa bahasa mampu. Bagaimana anak kami bisa bersaing, Pak, sama anak di Jawa sana? Jadi tujuan kami memang setidaknya bisa mengenal bahasa Inggris. Itulah tujuan kami, Pak. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan kita dalam sehat. Banyak lagi masih program-program kami, Pak. Kami mau bikin di sini bukit pariwisata juga, kayak di Samosir. Udah dirintis jalannya, cuman itu masalah dana kan masih kurang. Kalau kita nanti pakai dana desa itu nggak mungkin semua kan gitu. Jadi kami sekarang mau cari-cari donatur dari sana. Bagaimana supaya tercipta nanti daerah pariwisata ini? Kalau tercipta daerah pariwisata, kita buka BUMDes, hasil karya kami kan udah bisa dijual di situ loh, Pak. Nah, itu tujuan kami sekarang, Pak. Ya. Jadi dari pariwisata ini kita bisa memandang Laut Barus. Pantai 0, titik 0 kan di Barus, Pak, daerah Tapteng. Jadi kalau kita bikin pariwisata di sini bisa memandang ke Laut Barus, kita bikin usaha juga hasil dari desa ini, apa enggak makmur nanti desa kami, Pak? Itu mimpi kami, Pak. Mudah-mudahan terlaksana. Doakan Pak Ari. Amin. Supaya ada donatur-donatur nanti membantu kami desa kami ini. Amin. Betul loh, Pak. Ya, terima kasih Bu Rela Mardiana Barasa. Cerita Ibu menginspirasi buat kita semua bahwa berangkat dari keterbatasan, semangat akan bisa menggerakkan. Berangkat dari apa yang kita miliki, modalitas itu akan tumbuh dengan sendirinya. Yang Ibu gerakkan dari perempuan yang tidak bekerja menjadi bekerja, terbatas gak apa-apa, yang penting bergerak. Bahwa Bapak juga direkognisi, dan Ibu saya kira penting bicara soal pangan, bicara soal skill, bicara soal kemampuan SDM-nya supaya ditingkatkan. Semoga ini akan bisa menjadi kekuatan bangkit. Indonesia bisa belajar dari desa yang tadi cerita Ibu, Desa Ambobi, Paringanan, Kecamatan Pakat, Sumatera Utara ini semoga akan memberi makna positif sebagai sebuah bangsa. Kita berangkat dari lokal untuk membawa perbaikan, kesejahteraan,
dan upaya-upaya kreatif. Ibu Rela, terima kasih ya, sukses selalu. Kami doakan Ibu sehat bersama keluarga dan rakyat dan masyarakat di sana terus tumbuh semangat. Salam sehat selalu. Salam. Ya, amin. Horas, Pak. Horas, maju-maju. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Ya. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.